Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, senang sekali kita bisa ibadah gabungan dan juga jemaat yang ngikutin secara online. Tuhan memberkati, selamat Paskah semuanya. Hari Jumat yang lalu di Brisbane kita ibadah gabungan dan hari ini juga kita ibadah gabungan. Ini kalau kotanya nyambung kita bikin satu nih gereja saudara ya. Cuma ini udah dua kota jadi harus terpisah. Anyway, Tuhan Yesus memberkati. Saya lihat ada tamu juga dari Sydney. Selamat bergabung ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Oke. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini seluruh dunia, khususnya umat Kristen, sedang merayakan hari kebangkitan Kristus. Pada hari Jumat yang lalu, saya katakan bahwa peristiwa kematian sampai pada kebangkitan adalah sebuah peristiwa yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Kita menyebutnya Paskah, ya. Mungkin secara tradisi mengalami perubahan sehingga kita cenderung menyebut Jumat Agung, kemudian Minggu itu baru Paskah. Sebenarnya itu Paskah dari hari Jumat sampai Minggu itu Paskah, ya. Jadi penghormatan kita bukan kepada harinya, tapi kepada peristiwa agungnya, ya. Jadi Paskah itu dari hari Jumat sampai hari Minggu, dari kematian sampai kebangkitan, itu kita bicara Paskah, ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati buat kita semua. Nah, saya percaya ada pengalaman yang berbeda setiap kali kita memperingati Paskah setiap tahun. Saya selalu katakan paling tidak karena berdasarkan pertumbuhan usia, kedewasaan kekristenan kita, mestinya setiap kali kita memperingati Paskah, harusnya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Ya, seharusnya semakin dewasa. Dan saya percaya jemaat Tuhan Gold Coast dan Brisbane semakin dewasa. Dan pada hari ini pun akan dapat memberikan makna pertumbuhan rohani buat kita semua. Ya, choir tadi nyanyi bagus banget juga. Tadi saya sudah sampaikan tentang pelayanan misi kita. Saya senang banget ya setiap kali dengar choir nyanyi ya, Gold Coast atau Brisbane. Seharusnya Gold Coast juga nyanyi tadi ya. Coba mungkin nggak disiapkan ya, terus. Oke, puji Tuhan. Saya coba memberi topik Yesus telah bangkit. Ya, Yesus telah bangkit. Hari ini kita tidak lagi merayakan Yesus yang masih ada di dalam kuburan, bukan ya. Saya katakan hari Jumat yang lalu, penderitaan itu telah dilalui dengan sempurna oleh Yesus sampai di kayu salib. Puncak kemenangan ada di situ, ya. Yesus telah melalui itu semua. Dan pada hari ini kita memperingati kebangkitannya. Tetapi jangan lagi membawa pikiran kita kepada kubur itu, ya. Sebab hari ini adalah hari kemenangan buat kita. Kita memperingati kemenangan, kita memperingati Tuhan yang sudah bangkit, memberikan keselamatan buat kita. Mari, saudara, saya ingin mengawal dengan pembacaan kita dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dan ayat yang 11. Firman Allah berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Saudara yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus tidak secara fisik sama seperti murid-murid Yesus yang lain mendampingi perjalanan pelayanan Yesus. Tetapi saudara, kita perhatikan di sini apa yang menjadi hasrat terbesar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, "Yang aku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya." Saudara, pertumbuhan rohani kita akan sangat ditentukan dengan sejauh mana kita mengenal Tuhan. Jadi pengetahuan dan pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan sejauh mana dan sedalam apa pertumbuhan rohani kita. Ya. Jadi kira-kira ini yang mau ditanamkan oleh Rasul Paulus.
kita butuh pengetahuan, kita butuh pengenalan yang benar tentang Tuhan, supaya kita dapat bertumbuh dengan benar, kita dapat bertumbuh dengan baik. Makanya penting dengar firman, makanya penting dengar firman. Dan Rasul Paulus menekankan, tidak hanya mengenal dia secara pribadi, tapi dia spesifik mengatakan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ya. Jelas sekali Alkitab mengatakan bahwa kebangkitan Kristus dari kematian itu adalah hal yang sangat penting dalam pertumbuhan iman Kristen. Ya. Sebab kalau kita hanya bicara tentang Yesus yang sudah mati, maka tidak ada bedanya dengan yang lain. Saudara, ada kurang lebih 25 kitab suci, kurang lebih 25 kitab suci di dunia. Dan ada 4 agama yang dibangun atas dasar pengakuan kepada seseorang. Ya. Di antaranya adalah Kristen, membangun dasar imannya di atas pribadi Yesus. Dari keempat agama yang membangun, yang mendasarkan keyakinannya atas satu pribadi, hanya kekristenan yang berani dan memberikan dengan pernyataan-pernyataan yang jelas, hanya kekristenan yang memberikan atau mengklaim bahwa Tuhan itu bangkit. Tidak ada yang lain. Hanya kekristenan yang dengan semua evidence, dengan bukti-bukti historisnya, bahwa hanya kekristenan yang mengklaim bahwa Yesus bangkit. Dan ada banyak bukti yang dapat, mudah-mudahan hari ini kita bisa sedikit melihat hal itu. Saudara, sekalipun bahwa kita menghadapi ada orang berpikiran skeptis untuk menolak peristiwa itu, tidak mau mengakui peristiwa kebangkitan Yesus. Saudara, saya katakan tadi bahwa dari sekian banyak kitab suci yang dianggap sebagai kitab suci, saudara, tidak ada yang seperti Alkitab. Tidak ada seperti Alkitab yang mencatat tentang nubuatan tentang Tuhan. Nggak ada. Hanya kekristenan. Hanya kekristenan yang menubuatkan tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Hanya kekristenan. Tidak ada agama lain. Salah satu yang membedakan, ya, yang memperkuat keyakinan iman kita. Ada 300 ayat yang menubuatkan tentang Yesus dalam Perjanjian Lama. Dan bukti-bukti yang lain yang dapat kita pelajari. Saudara, kebangkitan adalah hal yang penting dalam kehidupan umat Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 katakan begini. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ini menjadi penting. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi kehidupan kekristenan kita harus bertumbuh kepada pengenalan dan pengetahuan serta pengakuan tentang kebangkitan Yesus. Jadi kita tidak saja bicara tentang salib itu sendiri, tapi kita juga harus melihat kepada peristiwa kebangkitan itu. Sebab Alkitab berkata bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Apa ceritanya kalau kemudian Yesus mati dan selesai di situ? Tapi yang membuat istimewa, yang membuat berbeda adalah pada peristiwa kebangkitannya. Ketika yang lain ceritanya berakhir pada kematian, tetapi kemudian Yesus bangkit dari kematian. Yesus bangkit memberikan pengharapan yang baru. Makanya Alkitab katakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Dan sebaliknya, karena Kristus telah dibangkitkan, maka iman dan percayamu semakin kokoh untuk mencapai keselamatan yang Tuhan sediakan buat kita. Karena Kristus telah dibangkitkan, maka iman dan kepercayaan kita tidak menjadi sia-sia. Karena Kristus telah mati dan dibangkitkan, maka kita telah menang atas dosa. Kita menang atas dosa. Kita menang atas intimidasi dosa. Itulah keistimewaan. Itulah iman percaya kita di dalam Tuhan. Nah saudara, istimewa banget ketika kita bicara tentang kebangkitan. Seseorang yang ada kisah dari seorang yang sebelumnya tidak beragama Kristen.
Kemudian dia terima Tuhan. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati dan dibangkitkan. Orang bertanya kepadanya, kenapa sih Anda kemudian percaya kepada Tuhan Yesus? Dia menjawab dengan memberikan pertanyaan seperti ini. Kalau Anda dalam sebuah perjalanan, kemudian Anda ingin bertanya karena perjalanan yang Anda tidak tahu tujuan atau akhir, tepatnya pada perjalanan itu, Anda akan bertanya kepada siapa? Kepada yang mati atau kepada yang hidup? Tentu akan bertanya kepada yang hidup. Simple, tapi kira-kira itulah makna filosofisnya dalam perjalanan iman kita. Disitulah pentingnya peristiwa kebangkitan dalam perjalanan iman kita. Kepada siapa kita akan berharap? Itu kepada Dia yang telah bangkit dari kematian. Amin. Kepada Dia yang telah mengalahkan maut. Usaha terakhir yang dilakukan oleh iblis untuk menghalangi tujuan keselamatan kita. Usaha terakhir yang dilakukan oleh iblis untuk menghalangi kemenangan iman kita adalah dengan membuat Yesus mati di kayu salib. Tetapi kita pun semua tahu bahwa Yesus kemudian mengubah peristiwa kematian itu yang pada awalnya dianggap sebagai akhir dari perjalanan iman, justru menjadi puncak kemenangan dalam perjalanan iman orang percaya. Yang tadinya iblis berpikir Yesus mati selesai. Yesus sudah mati di kayu salib, selesai. Pada hari yang kedua tidak terjadi apa-apa. Mungkin sedang terjadi pesta. Iblis sedang berpesta. Pada hari kedua, benar bahwa Yesus telah mati. Tapi pada hari yang ketiga Alkitab mencatat Yesus kemudian dibangkitkan dan kita semua tahu apa yang terjadi. Kehidupan yang baru. Keyakinan iman yang diteguhkan. Pengharapan yang pasti. Perjalanan iman yang tidak sia-sia. Kebangkitan Kristus membuat kesetiaanmu beribadah memberikan pengharapan dan jawaban kita peroleh melaluinya. Kebangkitan Kristus membuat kesetiaanmu berdoa, kesetiaanmu berkorban, kesetiaanmu dalam pelayanan tidak sia-sia. Mungkin kadang-kadang kita berpikir, ngapain sih saya gereja, buang-buang waktu, ngapain saya dengar-dengar khotbah, apa nggak ada cerita yang lain. Kadang-kadang mungkin pikiran itu suka datang dan menipu kita. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan, memberikan kepastian dan berkat atas setiap waktu-waktu ibadahmu. Sehingga ibadah kita tidak sia-sia. Ketika orang lain pada hari-hari yang seperti ini ketika Kristenan yang lain tidak memberikan hidupnya untuk menghormati peristiwa kebangkitan Kristus. Lalu kemudian Anda ada di sini dan kita semua ada di sini. Sedang beribadah kepada Tuhan. Dengar baik saudara. Kebangkitan Kristus mendatangkan berkat yang istimewa atas hidupmu. Hari ini. Dan Alkitab berkata bahwa selalu baru berkat Tuhan. Jadi pada hari ini ada sikap, ada posisi iman yang Anda tunjukkan. Dan kebangkitan Kristus menjadikan apa yang Anda lakukan pada hari ini dibawa pada pengalaman berkat dan jawaban serta mujizat. Kalau kematian itu sendiri telah dikalah, maut itu telah dikalahkan oleh Yesus. Maka saudaraku yang kasih, Alkitab katakan kita yang dibangkitkan bersama dengan Kristus melalui pengakuan iman kita kepada Tuhan. Maka bersama dengan kita juga mengalami atau memiliki kesempatan untuk menikmati kemenangan atas kematian dosa. Kita pun memiliki kesempatan kemenangan atas segala bentuk intimidasi yang dilakukan oleh kuasa kegelapan atas hidup kita. Itu istimewanya. Makanya penting sekali bagi orang Kristen untuk merayakan hari kebangkitan. Sebab merayakan hari kebangkitan kita dipersatukan dalam peristiwa kebangkitan Kristus, kita dihidupkan dari kematian, kita dihidupkan dari kegelapan, kita dihidupkan dari persoalan, kita dihidupkan dari segala bentuk masalah kehidupan yang seringkali menipu kita. Tapi puji nama Tuhan, Yesus telah bangkit, maut sudah dikalahkan, kegelapan itu sudah dikalahkan dan terang telah terbit kembali. Sehingga kita berjalan dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Saudara, saya ingin kita melihat pada sebuah peristiwa sedikit lebih detail dalam Yohanes pasal yang ke-20 tentang ketika Yesus dibangkitkan.
Yohanes pasal 20 ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Di Injil yang lain mencatat bahwa Maria dan beberapa perempuan yang lain. Tapi pada Injil Yohanes mencatat bahwa mungkin Maria yang duluan tiba di kubur. Itu early morning, Bang. Early morning. Dan pada waktu Maria Magdalena tiba di kubur, Alkitab katakan Maria melihat bahwa kubur, batu yang menutupi kubur itu telah digeser. Saudara, kuburan saat itu adalah kuburan orang yang dimasukkan di dalam satu lubang, kemudian lubang itu ditutup dengan batu. Dan pada waktu Maria datang, batu yang menutupi kubur itu sudah tidak ada di situ. Sudah tidak ada di situ. Saudara, di Injil yang lain mencatat, saudara, kalau kita bisa baca nanti kemudian, bahwa kubur Yesus itu kubur yang tidak, artinya gini, berbeda dengan penguburan peristiwa kematian yang lain. Alkitab mencatat bahwa itu kubur yang baru, milik dari Yusuf dari Arimatea, yang sengaja dia beli dan taruh mayat Yesus di kubur itu, ditutup dengan batu. Di Injil yang lain mencatat bahwa kubur itu disil. Bukan cuma itu, tapi dijaga oleh para prajurit Romawi. Kubur itu dijaga oleh para prajurit Romawi. Kalau saudara belajar tentang prajurit Romawi atau centurion, itu prajurit bukan prajurit sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang paling disiplin. Dan sehari itu ada 4 shift, saudara. Ada 4 shift. Dan yang jaga pagi itu ada shift dari jam 3 sampai jam 6. Prajurit Romawi. Dan saudara, mereka bertanggung jawab untuk menjaga. Tidak hanya menjaga karena kubur itu disil, ada meterai di situ. Artinya bahwa kalau ada meterai di situ, itu nggak boleh siapapun mengganggu. Apalagi merubah, atau apalagi menggeser batu itu. Dan para prajurit yang siap, mereka sama sekali tidak boleh tertidur. Sebab kalau mereka tertidur ketika mereka sedang berdoa, ancamannya adalah hukuman mati. Jadi nggak main-main. Kubur Yesus itu demikian dijaga dengan luar biasa. Itu sudah bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-27, ayat 65 dan ayat 66. Itu perintah harus dijaga. Tetapi kita mendapati, saudara, bahwa kemudian batu yang menutupi kubur itu sudah digeser. Sudah digeser. Maria datang pada hari Minggu pagi. Makanya saudara, kekristenan kenapa beribadah pada hari Minggu? Karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Ya, hari pertama. Orang percaya di kitab Kisah Rasul, mereka berkumpul pada hari pertama. Ya, pada hari pertama. Itu menjadi dasar sehingga kekristenan beribadah pada hari Minggu. Ya. Oke, kita tidak membahas tentang harinya. Tapi saudaraku yang kasih, pada hari Minggu pagi, Maria datang ke kubur dan batu itu sudah digeser. Dan dengar baik, batu itu bukan batu kecil. Batu yang menurut perkiraan sekitar 2-3 ton beratnya. Itu mustahil digeser oleh satu orang. Mustahil, berat. Bahkan di Injil lain katakan perempuan-perempuan bertanya, siapa nanti akan geser batu itu? Karena berat sekali. Tidak sembarangan. Tapi kemudian dikatakan saudara bahwa faktanya batu itu sudah tidak di tempatnya atau sudah digeser dari kubur Yesus. Dan apa yang terjadi? Kalau saudara kita baca di dalam ayat yang kedua, Yohanes pasal 20. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maria waktu dia lihat kuburnya, batunya sudah digeser. Dia langsung berlari datang kepada murid Yesus yang lain. Sampaikan kepada Petrus dan berkata bahwa Yesus telah diambil orang dari kuburnya. Yesus sudah diambil orang dari kuburnya. Dan saudara, mungkin itu yang terlebih dahulu muncul dalam pikiran orang bahwa ketika Yesus nggak ada di situ.
Dia berpikir bahwa ada yang nyuri mungkin. Bahkan di Injil yang lain dikatakan bahwa kenapa alasan harus dijaga, supaya jangan-jangan murid-murid mencuri tubuh Yesus. Lalu kemudian kita baca terus ayat yang kelima. Kemudian Yohanes dan Petrus datang juga. Yohanes berlari duluan mendahului Petrus, datang dan melihat. Menarik saudara, satu hal yang penting di sini. Ayat yang kelima, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Perhatikan baik. Pada tradisi zaman itu, saudara, orang yang mati, mungkin di beberapa tempat masih melakukan hal yang sama, bahwa tubuh orang yang sudah mati itu akan dililit dengan kain yang spesial, saudara. Kemudian dengan ada dirempah-rempahi untuk mengawetkan. Kemudian dililit dari ujung kaki, jari, dililit dengan ketat. Kemudian dirempah-rempahi sampai di bagian leher. Dililit. Kemudian di kepalanya ada baju dari orang tersebut yang sudah mati. Dan mukanya ditutup dengan sejenis kain. Alkitab mencatat napkins, semacam serviette, sudah ditutup mukanya. Nah, pada waktu mereka datang melihat bahwa kubur itu batunya sudah digeser dan Yohanes melihat ke dalam, maka mereka melihat bahwa kain itu sudah terletak. Perhatikan baik. Alkitab mencatat bahwa mereka kata melihat di sini melihat dengan pengertian yang komprehensif. Artinya begini. Waktu mereka melihat bahwa kain itu sudah di tanah, kain itu bukan dilepas dari lilitannya. Bukan. Kain itu tidak dilepas dari lilitannya. Jadi kain itu seperti masih utuh, membungkus tubuh. Tapi tubuh itu udah kosong gitu loh. Jadi seperti ban yang kempes gitu. Seperti ban yang kempes. Jadi lilitan itu masih ada. Masih utuh. Jadi nggak dibuka. Cuma tubuh itu aja sudah nggak ada di situ. Jadi seperti ban yang kempes gitu. Dan saudara, itulah makna kebangkitan Yesus. Dan perhatikan baik. Kubur itu, batu itu digeser dari kubur. Itu bukan supaya Yesus bisa keluar. Bukan. Batu itu tidak ada di dalam kubur. Tidak menutupi lagi kubur. Itu bukan supaya Yesus bisa keluar. Bukan. Tapi supaya orang bisa melihat ke dalam. Supaya orang bisa melihat ke dalam bahwa Yesus telah dibangkitkan. Dan apa yang mereka lihat? Yohanes melihat dengan pengertian. Bahwa dia melihat bahwa lilitan itu masih utuh. Kalau kemudian bahwa ada orang yang berkata bahwa dia tidak bangkit. Dia hanya mengalami ada banyak orang yang memberikan analisa tentang kematian. Ada yang bilang bahwa Yesus tidak benar-benar mati sehingga nanti kemudian waktu dikubur dia tiba-tiba sadar, dia buka. Kalau itu terjadi, itu pasti itu lilitan itu udah lepas sana sini, udah. Pasti udah, karena dia berusaha memaksakan diri keluar dari lilitan. Tapi yang dilihat oleh Yohanes enggak seperti itu. Bagaimana mungkin Yesus tidak mati? Masih di Getsemani, peluhnya sudah seperti titik-titik darah, udah berdarah, udah lemah banget. Ada 6 peradilan yang harus dia lewati sepanjang malam sampai besoknya. Dia harus dicambuk 39 kali cambukan, sekali cambuk ada sayatan, ada banyak penderita, bahkan sampai mau pikul itu salib, dia udah gak mampu. Lemah banget. Kemudian dia harus dipaku di kayu salib. Masih orang mau katakan, manusia mana yang bisa bertahan dan hidup setelah digantung 6 jam? Lalu kemudian tiba-tiba sadar. Enggak. Ada banyak alasan yang menguatkan. Dan Alkitab bahkan sejarawan. Bahkan kalau saudara baca di Injil Lukas pasal 22, mereka sedang membicarakan tentang kebangkitan Yesus. Yesus benar, dia mati dan dia bangkit kembali. Kita nggak bicara tentang kematian lagi, kita bicara tentang kebangkitan. Lalu saudara, yang menarik sekali, kita terus baca. Mereka melihat kain itu sudah terlepas. Ya,
Ingat sekali lagi, jadi bukan dengan sengaja dirobek, dipaksa, kemudian Yesus dorong itu batu, enggak. Tubuh yang baru, tubuh Yesus yang baru dibangkitkan. Sudah ingat di peristiwa yang lain, murid-murid sedang di Galilea, Yesus masuk, pintu semua terkunci. Yesus tiba-tiba masuk. Ada tubuh kemuliaan yang tidak bisa dihalangi tidak bisa dibatasi oleh masa, waktu, dan ruang. Itu tubuh kebangkitan Kristus. Nah, yang menarik lagi saudara, dikatakan ayat yang ke-7 katakan begini, Yohanes pasal 20. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Perhatikan baik. Kalau di terjemahan Inggris digunakan kata folded, dilipat. Nah, saya sudah jelaskan tadi bahwa tubuh mayat itu waktu dililit di kepala, mukanya ditutupi dengan kain. Ya. Dan di ayat yang 7 dikatakan, di samping kain kafan itu yang sudah pada posisi tadi, mereka dapati juga, dikatakan di sini, kain peluh yang tadinya di kepala Yesus sudah tidak terletak dekat kain kafan itu, tapi agak di samping, di tempat lain, dan sudah tergulung atau terlipat. Sudah ada tinjauan budaya di situ. Di dalam tradisi budaya Yahudi waktu itu, ya, jika seseorang bertamu, kemudian waktu kita bertamu kepada orang bertamu, kemudian kita merasa nyaman banget, kita diterima banget, ya, ada suasana yang enak banget, kita menikmati makanannya, maka serviet yang ada kita ambil, kita cuman acap gitu, kita taruh di atas piring. Gitu. Itu membuktikan bahwa kita itu senang, dan kita senang banget dengan suasananya. Ya, itu tradisi. Tetapi kalau kemudian orang itu bertamu dan makan, selesai makan, serviet dia lipat rapi, dia taruh di samping piring. Itu artinya saya tidak akan kembali lagi datang di rumah ini. Saya tidak akan kembali lagi datang di rumah ini. Pada tinjauan budaya ini, sudah perhatikan baik. Alkitab katakan Yesus pada waktu dia dibangkitkan, seolah-olah dia ingin menjelaskan pada orang Yahudi secara budaya, dia ingin menjelaskan bahwa dia lipat, dia taruh di samping untuk menjelaskan bahwa saya tidak akan pernah kembali lagi di kubur ini. Kenapa? Karena kematian dan kebangkitan terjadi sekali untuk selamanya. Disitulah makna kebangkitan, makna kemenangan buat kita yang percaya kepada Tuhan. Bahwa dia benar, sekali lagi, kubur kosong itu tinggal masa lalu. Kubur kosong itu masa lalu. Batu itu diguling bukan karena supaya Yesus bisa keluar. Nggak ada yang bisa nahan kalau Yesus bangkit. Bahkan kematian Yesus karena dia menyerahkan dirinya sendiri. Itu kematian. Dia menyerahkan dirinya untuk mati, rela mati. Kubur itu, batu itu nggak ada di sana supaya kita bisa supaya orang bisa melihat ke dalam. Iya, Yesus tidak ada di situ. Kain kafannya masih utuh, seolah-olah membungkus tubuh, tapi udah kosong. Dan kain yang menutup muka udah dilipat rapi di samping. Mau katakan kepada orang-orang yang melihat ke dalam kubur, dia seolah-olah Yesus mau katakan, aku tidak akan pernah kembali lagi di tempat ini. Kebangkitan Kristus hanya sekali untuk selamanya. Kita memperoleh kemenangan. Dan kuasa itu kita alami, kita nikmati kemenangan itu sampai pada hari ini. Sampai pada hari ini. Kita lompat pada Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-6. Injil Lukas 24 ayat 6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Di Injil Lukas dikatakan ketika perempuan-perempuan datang di kubur, mereka menemui malaikat. Dan suara itu berkata kepada mereka, ingatlah Yesus telah bangkit. Ia tidak ada di sini.
Makanya saya katakan di awal tadi, setiap kali kita memperingati kebangkitan Kristus, bukan berarti kita membawa iman kita lagi kepada di dalam kubur itu. Enggak. Tapi iman percaya kita adalah kepada peristiwa kemenangan, kebangkitan. Ada orang yang gak percaya, ada. Tapi banyak sekali bukti. Ada banyak sekali bukti. Yang menceritakan tentang benar, Yesus telah bangkit. Ada orang yang mengklaim bahwa tidak seperti itu peristiwanya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahun demi tahun sekian lama, bahkan 2000 tahun, tidak ada orang yang mampu membantah peristiwa kebangkitan Kristus. Dan yang paling luar biasa adalah kita sampai hari ini bisa tetap menikmati anugerah Tuhan, bisa tetap cinta Tuhan, tetap bertumbuh kepada Tuhan. Itu bukan karena kita hebat, tapi karena kebangkitan Kristus yang telah memberikan kita kehidupan dan kekuatan. Yang telah memberikan kita kemenangan di dalam Tuhan. Jelas dikatakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ayat yang ke-8, Yohanes pasal yang ke-20. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum pernah mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ini yang saya katakan tadi. Ini yang saya katakan tadi, bahwa ketika mereka melihat, kata melihat di sini artinya melihat secara komprehensif. Melihat dengan pengertian. Melihat, loh kok bisa seperti itu. Membuktikan iya, benar Yesus bangkit. Benar Yesus bangkit. Matius 28 ayat yang ke-7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Pesan dalam kebangkitan Kristus adalah ketika mereka mendatangi kubur itu, pesannya jelas, ia tidak ada di sini. Pergi, katakanlah kepada murid-murid, ini pesan yang sama kepada kita. Pergi, katakanlah kepada orang lain bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Katakanlah kepada keluarga kita bahwa Yesus benar telah bangkit. Dan ini tidak hanya sebagai sebuah cerita. Tapi dengan menerima dan mengakui bahwa Yesus telah bangkit. Itu memberikan kehidupan yang baru di dalam hidup kita. Kebangkitan Kristus telah mengalahkan maut. Kebangkitan Kristus telah mengalahkan kematian. Kebangkitan Kristus telah mengalahkan sakit penyakit. Kebangkitan Kristus telah mengalahkan kegelapan, persoalan hidup. Kebangkitan Kristus telah mengalahkan semua itu. Dan bagian kita adalah beriman bahwa Yesus telah bangkit. Pergi, ceritakan bahwa Yesus telah bangkit. Usaha iblis untuk menghentikan jalan keselamatan itu runtuh, itu gagal, itu fail sama sekali. Karena Yesus telah bangkit. Ketika orang lain menolak untuk mengakuinya. Tapi hidup saya dan saudara pada hari ini menjadi bukti bahwa benar Yesus bangkit. Itu ialah yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa berkata hari ini, Aba ya Bapa, Yesus telah bangkit. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga berkata begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Katakan amin. Ya, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ingat, dalam perjalanan kita, jika kita tidak tahu di mana ujung jalan itu, kita nggak tahu mau berbuat apa, tanyalah kepada yang hidup. Bertanyalah kepada yang hidup. Jangan bertanya kepada yang sudah mati.
bertanyalah kepada yang hidup. Yesus telah hidup. Alkitab berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan binasa. Kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kebangkitan Yesus bermakna kelahiran baru. Bermakna hidup penuh pengharapan. Bermakna menerima bagian tidak dapat binasa. Tersimpan di sorga. Saudara yang kekasih, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Dengan iman kita melakukan ini. Untuk apa, saudara? Supaya kita dikonfirmasi. Kita dikonfirmasi bahwa imanmu, percayamu, ibadahmu, doamu tidak sia-sia. Setiap kali kita merayakan perjamuan Tuhan, kita sedang memproklamirkan kemenangan. Setiap kali kita merayakan, setiap kali kita melakukan perjamuan Tuhan, kita memperkuat diri kita dan kita meneguhkan orang lain. Bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Kebangkitannya kita sudah mengikuti tadi. Kubur itu kosong. Batu yang menutupi sudah tidak di situ. Supaya kita bisa melihat bahwa benar Yesus telah bangkit.